Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ita Purnamasari di final exam praktikum optimasi proses untuk produksi dimetil ether dengan aplikasi HiSys. Produksi dimetil ether kali ini terjadi dengan 3 reaksi bolak-balik ekuilibrium. Di sini diproduksi dari gas karbon dioksida dan gas hidrogen. Untuk kondisi operasinya, nanti seiring penggunaan aplikasi HiSys akan sambil dijelaskan. Yang ditanyakan dari produksi dimetil ether kali ini yaitu konversi dari reaksi 1, konversi dari reaksi 3, sama molar flow rate-nya dari produk dimetil ether. Oke, langsung saja kita memsimulasikan aplikasi HiSys. Komponen yang masuk ada karbon dioksida, gas hidrogen, ada metanol, ada H2O, ada dimetil ether, ada karbon monoksida. Oke, kemudian kita ke fluid pitch-nya. Kita menggunakan PRSV sesuai yang ada di soal. Reaksinya ada 3 reaksi. Dengan reaksi 1 dan 2 ada di set 1 dan reaksi 3 ada di set 2. Tambahkan reaksi yang terjadi ekuilibrium. Oke, kemudian reaksi 1 ada karbon dioksida, gas hidrogen, yang keluar metanol sama air. Kita cek. Benar. Ini -1, -3, 1, 1. Oke. Kemudian reaksi kedua, karbon dioksida, gas hidrogen, karbon monoksida sama air. -1, -1. Coba kita cek. Oke, benar. E2FB. Kemudian menambahkan set reaksinya. Itu reaksi yang ketiga, ekuilibrium juga. Dan terjadi di sini ada metanol, dimetil ether produknya sama H2O. -2, 1, 1. -2, 1. Oke. E2FB. Kita lakukan simulasi. Kondisi operasinya 25 derajat Celcius, tekanan 52 bar sama 1000 kmol. 25, 52 bar, 1000 kmol. Komposisinya 0,35, 0,65, 0,0. Oke. Kemudian mixer. Yang masuk ada stream 1, keluar stream 2. Kemudian masuk ke heater. Kenapa heater? Karena stream 3-nya 100 derajat Celcius. Inletnya stream 2, Q1, stream 3, 100. Kemudian delta P-nya diminta 5 kPa sesuai dengan soalnya. Pressure drop in all HE 5 kPa. Kemudian masuk ke reaktor ekuilibrium.
Sini stream 3, Q2, nah, Z1 terjadi pada suhu 250. Oke. Setelah dari reaktor, kemudian di mixer lagi. Di mixer. Yang masuk ada stream 4, stream 5, keluar stream 6. Oke. Terjadi di cooling di sini. Sebelum masuk ke flash drum atau separator itu didinginkan sampai 35 derajat Celcius. Inletnya stream 6, Q3, inletnya 7, nol delta P nya 5, sini minta 35. Oke. Kemudian setelah di cooling kan masuk ke separator. Separator stream 7, stream 8, stream 9. Oke. Produk atas dari separator masuk ke kompresor yang dikompresi sampai tekanan 52 bar. Kompresor. Masuk stream 9. Stream 9. Oh, maaf. Bukan. Bukan stream 9 tapi stream 8. Maaf. Stream 7. Oke. Kemudian ke reaktor. Ke kompresor. Aliran atas berarti kan aliran 8. Keluar berarti aliran 10. Energinya W1. Dikompresi tadi sampai 52 bar. 52 bar. Oke. Setelah dikompresi masuk ke T, ke alat T untuk dipecah alirannya. Sini kita rotate dulu. Di sini yang masuk 10, kemudian keluar ada 11, 12. Karena diminta ada purging di sini, stream 10 kan berarti kan dibuang purging di sini. Dia 0,25 dari stream 9. Jadi di sini 0,25 berarti berapa ya? Dikali 201,7. Oke. Sudah, kemudian masuk ke mixer yang aliran 11. Masuk ke mixer
Kita rotate dulu. Aliran 11, aliran 13. Oke. Sebenarnya ini di recycle, tapi nunggu dulu kita masuk ke unit destilasinya dulu. Yang produk bawah tadi dari separator. Nah, pakai shortcut distillation. Sesuai yang diketahui ya, dari soal inletnya tadi stream 9, ya ini vapor. Stream 14, stream 15, Q-nya Q4, Q5. Parameter yang heavy and leaky-nya, heavy-nya metanol, leaky-nya karbon dioksida. Karbon dioksida, metanol. Metanolnya kondensornya 180, reboilernya 200 untuk tekanannya. 180, 200. Karena di sini adalah R itu sama dengan 2 kali RM, maka external reflux ratio-nya dikalikan 2 dari 0,02 berarti 0,04. Oke. Kemudian produk atas dari destilasi dilakukan kompresor, dikompresi. Itu yang masuk ada stream 14, keluar stream 16. Kita beri W2. Itu energinya W2. Diminta dikompresi sampai berapa? Ternyata sampai 52 bar. 52 bar. Oke. Setelah dikompresi, masuk ke mixer. Masuk ke mixer berarti aliran 16. Setelah itu di recycle di mixer yang pertama untuk masuk sebagai feed. Di recycle aliran 13. Nah, kemudian aliran 17. Oke. Sini aliran 17. Oke. Kemudian produk bawah destilasi tadi dipompakan untuk menuju ke destilasi kedua. Pompa. Oke, pompa. Masuknya stream 15, keluarnya stream 18. Energinya Q6. Dipompakan sampai 500 kilopascal. Oke. Kemudian di sini ada mixer sebelum masuk ke destilasi. Untuk menggabungkan recycle dari destilasi yang ketiga untuk masuk ke destilasi yang kedua. Mixer.
stream 18, stream 19, kemudian destilasi, shortcut distillation. Shortcut distillationnya vapor, stream 19, stream 20, 21, Q7, Q8. Parameter yang terjadi di destilasi yang kedua itu untuk heavy K-nya ada air sama untuk light K-nya metanol. Heavy K-nya air, light K-nya metanol. Condenser pressure-nya 120 sama rebellion-nya 140. 120, 40. Di 1 kali 1,5, jadi ini 1,5. Oke. Setelah dari destilasi yang kedua, dikompresi lagi sampai 30 bar. Dikompresi lagi. Inletnya 20. Ini W3. 22. 30 bar. Oke. Setelah dikompresi, masuk ke reaktor ketiga. Di reaktor yang ketiga, tetap memakai reaktor equilibrium. Inletnya masuk 2. Q-nya Q9, masuk 2, keluar 23, liquid outletnya 24. Set reaction-nya 2, sesuai dengan soal ya. Nah, terjadi di reaktor yang kedua itu set reaction-nya 2, yaitu reaksi 3. Kemudian pada suhu 45 derajat Celcius. Oke. Setelah dari reaktor kedua dilakukan ternyata tadi ini ada kesalahan. Di reaktor yang kedua suhunya 400 derajat Celcius. Baru dilakukan cooling. Jadi 45. Masuk aliran 23. Energinya Q10, 25, 45, delta B-nya 5. Masuk ke destilasi yang ketiga.
Di destilasi yang ketiga, vapor ya. Yang masuk ada stream 25, stream yang keluar stream 26, sama stream 27, Q11, Q12. Parameternya di sini ada heavy K-nya metanol, light K-nya dimethyl ether. Heavy K-nya metanol, light K-nya dimethyl ether. Condenser pressure-nya 13 bar, reboiler-nya 16 bar. 13 bar, 16 bar. Kemudian di sini 2 kali RM, berarti 0,03. Oh iya, bentar. Sini DME. Oke. DME. Kemudian produk bawah dari destilasi ini dimasukkan ke destilasi yang kedua. Dimasukkan ke destilasi kedua sama satu. Dimasukkan ke destilasi kedua di mixer ini. Nah, berarti ada recycle di sini. Recycle-nya unit 27, 28. Mixernya di sini. Bismillah, ini dalam. Oke. Nah, kemudian kan sudah selesai nih. Baru kita menjawab pertanyaan, berapa konversi di reaksi yang pertama? Reaksi pertama kan terjadi di reaktor yang pertama. Di sini konversinya terjadi 6,2 sama 0,5. 0,5 ini reaksi yang kedua. Jadi kalau dijadikan persen sekitar 0,5 sekitar 50, tapi ini untuk reaksi yang kedua itu adalah reaksi sisa. Sedangkan untuk yang reaksi pertama ini adalah 6,276% conversionnya. Kemudian di reaktor yang kedua, yaitu kita dapat mengetahui persen konversi dari reaksi yang ketiga, yaitu 81,25%. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu produk dimethyl ethernya di sini memiliki molar flow rate-nya itu 90,53
dengan komposisinya 0,99. Jadi untuk percobaan kali ini di final exam untuk praktikum optimasi proses telah berhasil dan tidak ada error di dalam inputannya serta dapat menjawab dari 3 pertanyaan yang ada di final exam pembuatan dimethyl ether. Semoga simulasi yang saya kerjakan kali ini dapat membantu rekan-rekan dan dapat menjawab pertanyaan di final exam. Selebihnya dan sekurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.